Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang Allah SWT, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa malam ini adalah merupakan pembahasan kita bagian keempat dari surah Al-Bayyinah. Ya. Kita akan membahas ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya. Allah SWT dalam ayat ini berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang mereka adalah sebaik-baik makhluk. Saudara-saudara yang Allah SWT, ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang dalam ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan, menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir. Jadi disebutkan secara lengkap dalam ayat itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Mari kita sudah bahas bahwa min dalam ayat ini memiliki fungsi lil bayan, untuk menunjukkan keterangan, ya. Jadi min ahli kitab wal musyrikin, ahli kitab dan musyrikin ini memberikan penjelasan tentang siapa orang yang kafir itu, bahwa orang kafir itu terdiri dari dua bagian, yakni ahli kitab al yahudu wan nasara dan musyrikin, ya. Semua orang kafir selain ahli kitab masuk dalam cakupan musyrikun. Nah, di dalam ayat itu Allah SWT menyebutkan dua hal. Yang pertama, balasannya mereka disebutkan fi nari jahannama. Mereka berada dalam neraka jahanam. Ya. Bahkan lalu dijelaskan juga sampai kapan, disebutkan khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Bukan hanya sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bukan seabad dua abad, tapi khalidina fiha. Maka tak ada kerugian yang besar kecuali orang-orang kafir yang tidak mau mengisahkan Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu balasan pada mereka. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan tentang status mereka sebagai ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang atau syarrul bariyah. Dalam beberapa tafsir disebutkan bariyah dalam ayat ini adalah khaliqah, yakni syarrul khaliqah, seburuk-buruknya makhluk. Ya. Makhluk yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Ya. Nah, setelah Allah SWT menceritakan dua hal itu kepada kita, maka dalam ayat ke-7 ini Allah SWT menceritakan kepada kita tentang keadaan orang mukmin, keadaan mereka dan balasan kepada mereka. Ya, sebagaimana sifat mereka, yang satu alladzina kafaru, orang kafir, satunya alladzina amanu. Ini dua hal yang bertentangan, saling bertolak belakang. Yang satu mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Allah. Yang satu mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dua hal yang bertolak belakang. Maka karena mereka memang bertolak belakang, mereka pun mendapatkan nasib yang bertolak belakang. Disebutkan mereka sebagai ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dalam tafsir disebutkan khairul khaliqah. Jadi sebaik-baiknya makhluk.
Sekarang kita akan menguraikan beberapa kata yang ada dalam ayat ini. Kata ini diawali dengan kata inna yang merupakan harfu takkid, ya. Harf yang berfungsi untuk memberikan penekanan, penguatan, ya. Ini dengan kalimat ini maka diharapkan orang yang tadinya ragu bisa hilang keraguannya itu karena ada satu takkid yang disebutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa orang yang beriman? Tentu ini sudah mafhum bahwa orang-orang yang beriman ini adalah orang yang mengimani perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, ya. Saya kutip saja penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir. Beliau mengatakan innal ladzina amanu, beliau teruskan biqulubihim bi rabbihim wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Jadi orang-orang yang beriman dengan hati mereka kepada Tuhan mereka, kitab-kitabnya, kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kiamat. Tentu yang disampaikan oleh beliau ini hanyalah sebagian, ya, karena memang yang dimaksud tentu ketika disebut alladzina amanu, mereka beriman, adalah mengimani semua perkara yang diperintahkan Allah SWT untuk diimani. Ketika ada perkara yang diperintahkan Allah SWT untuk diimani, lalu diingkari walaupun hanya sebagian, maka itu cukup membuat pelakunya menjadi kafir, ya. Dalam hal ini sudah banyak beberapa ayat yang bisa kita lihat menjelaskan tentang itu, seperti dalam surah An-Nisa ayat 150-151. Di dalam ayat itu Allah SWT berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, menginginkan membedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman sebagian dan ingkar sebagian yang lain. Lalu kemudian disebutkan dalam ayat wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah antara iman dan kafir. Lalu disebutkan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ada orang yang dia beriman katakanlah kepada Taurat, Injil, tapi tidak mengimani Al-Quran, maka dia termasuk orang yang kafir. Ini yang juga dikatakan oleh Muhammad Izzat, ya. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya At-Tafsirul Hadis mengatakan begini, fil ayatil ula dalilun akhar jadidun ala anna alladhina yakfuruna bi risalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli kitab la yunjihim yaumal qiyamah likaunihim mu'minina bi kutubihim wa risalati anbiya'ihim, ya. Dalam ayat yang pertama ini menjadi dalil lain yang baru yang menunjukkan bahwasanya orang-orang ingkar kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahli kitab maka tidak menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Apa itu? Yakni keimanan mereka terhadap kitab-kitab mereka, risalah-risalah kepada nabi mereka. Hatta walau lam yakunu munharifin muharrifin, hingga seandainya, ya, atau belum terjadi perubahan pun, itu tetap mereka kafir. Karena apa? Karena mereka mengingkari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang mengimani Al-Quran lalu kemudian dia mengatakan saya beriman kepada seluruh Al-Quran, tapi hanya satu ayat saja yang saya tidak percaya. Menurut saya ayat itu sudah ketinggalan zaman, maka ini menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi ketika disebutkan innal ladzina amanu, ya, maka ini menunjukkan makna mutlak, mengimani semua perkara yang diperintahkan Allah SWT untuk diamalkan. Dalam ayat ini bukan hanya innal ladzina amanu, ini berbeda dengan kafir. Kafir itu sudah cukup, kafir itu membuat mereka masuk neraka. Ya, meski kalau mereka ditambah dengan berbagai macam kejahatan,
maka kejahatan itu menambah siksa mereka. Tetapi cukup mereka kafir, neraka, gitu. Jadi berbeda dengan orang yang beriman, mereka akan disebut ulaika hum khairul bariyah. Mereka juga akan nanti disebutkan dalam ayat sesudahnya mendapatkan surga. Tidak cukup hanya dengan amanu, tetapi ditambah dengan kata wa amilus solihat. Jadi ketika ada orang yang beriman dan beramal soleh, yang menggabungkan antara iman dan amal soleh itulah yang nanti disebut sebagai khairul bariyah. Saudara-saudara yang Allah SWT, apa itu amal soleh? Wa amilus solihat. As-solihat itu jam'u solihah. Ini bentuk jamak dari kata solihah, yakni maknanya adalah al-fi'lah hasanah, adalah satu perbuatan yang baik. Nah, tentu yang disebut dengan baik di sini adalah baik yang menurut syariat, ya. Kalau kemudian dia tidak tidak sesuai dengan syariat, maka tidak disebut sebagai satu perbuatan yang baik. Bahkan untuk dikatakan sebagai amal soleh itu harus terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua tentu sesuai dengan syariat. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-Kahfi ayat 110. Dalam ayat itu Allah SWT berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, maka adalah dia mengamalkan amal soleh, dan pada saat yang sama dia tidak mensekutukan Allah SWT dengan satu apapun. Nah, berdasarkan ayat inilah kemudian beberapa ulama merumuskan bahwa amal dikatakan amal soleh itu ketika memenuhi dua syarat, ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan begini, qala Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, innal amala la yukbalu illa idza kana khalisan shawaban. Jadi satu amal, kata beliau, la yukbal, tidak diterima, illa idza kana khalisan shawaban, kecuali amal itu punya dua sifat. Khalisan, yakni ikhlas, was shawaban, yang kedua adalah benar. Apa itu khalis? Fal khalisu ayyakuna liwajhillah. Ikhlas itu adalah ketika dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan wajhullah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syarat yang pertama, al-khalis. Kemudian was-shawab, dan benar. Benar itu apa? Ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di atas sunnah Rasulullah. Ya, makna secara luasnya adalah ketika berada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadha, kata beliau, atas dasar ini, fa kullu amalin wafaqa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, maka semua amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabtagha bihi wajhallahi, dan itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fa huwa amalun solihun, maka itu adalah merupakan amal soleh. Amal soleh itu, kata beliau, ya, fi'lul wajibat wal mustahabbat, ya, mengerjakan kewajiban, mengerjakan juga sunnah-sunnah, wa tarkul munkarat wal makruhat, meninggalkan yang mungkar dan juga makruh, itu adalah amalun solihun yusayyibullahu alaih, yang Allah SWT memberikan pahala atasnya. Jadi, saudara rahmatullah SWT, disebut amal soleh ketika memenuhi dua perkara, yakni khalisun was-shawabun, ya, khalisan sawaban, ikhlas karena Allah dan benar, ya. Oleh karena itu berarti kalau mau kita sebut wa amilus sholihat, itu berarti orang yang mengamalkan syariat, gitu. Jadi ibaratnya kalau ada orang sholat, ya, maka dua disebut
soleh amal soleh ketika sholatnya sesuai dengan Nabi, sesuai dengan Islam, ya. Dan yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak diterima. Ya, sholat meskipun dia katalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala ini ya Allah ikhlas untuk misalnya gitu. Tapi pada saat yang sama sholatnya tidak berwudu, maka apa? Pasti tidak diterima. Kenapa? Allah menyebut sendiri. Jadi jangan mengatakan begini, kamu kok seperti Tuhan saja mengatakan tidak diterima sholat sekarang itu gitu. Ini sudah jadi Tuhan ini. Orang-orang itu Masya Allah. Kita itu mengatakan ini dosa, ini pahala katanya. Kok kamu mewakili Tuhan kayak Tuhan. Dan kita katakan ini masuk neraka. Ya, tidak bisa masuk surga. Ya, katakan ini satpamnya surga. Masya Allah sekarang itu melecehkan betul. Nah, padahal saya ingin berikan, di mana kok sholatnya tidak terima? Anda tahu tuh loh. Kita ini nggak tahu. Kita diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah diberitahu Allah. Rasulullah bersabda, Innallaha la yakbalu salata man ahdasa hatta yatawadda'a. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang yang hadas itu hatta yatawadda'a, ketika dia sampai dia itu berwudu, ya. Artinya bahwa jelas Allah SWT tidak akan menerima. Nah, jadi ketika dia ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Atau sebaliknya, ya sudah sesuai, rukunya sesuai, syaratnya dipenuhi, rukunya dijalankan, semua yang batalkan ditinggalkan, tetapi dia bukan untuk Allah. Saya niat sholat biar difoto viral kemana-mana, biar orang tahu bahwa saya sholat, saya dipilih dan seterusnya. Nah, maka ini tidak terkategori sebagai amal soleh. Nah, amal soleh ini tentu kalau kita muwafiqum bi ahkami syar'i, sesuai dengan hukum syar'i itu tentu luas. Bukan hanya pada saat dia sholat. Ya, sering kita menyebut syariat itu seringkali kemudian orang merasa apa? Merasa bahwa ini kan sudah sholat tidak dilarang, puasa juga, haji difasilitasi, zakat malah kemudian dianjurkan, wakaf digerakkan, nah misalnya. Yaitu bukan hanya itu syariat Islam. Tetapi yang harus dipahami bahwa syariat Islam itu bukan hanya mengatur soal ibadah mahdoh, tapi juga di sana ada tentang hukum-hukum Islam tentang muamalat. Jadi ketika dia bermuamalah, ketika dia berjual beli, ketika dia berutang piutang, ketika dia sewa menyewa, melakukan pekerjaan orang, itu harus menerapkan syariah. Sebagaimana juga ketika hakim memutuskan perkara, itu harus menggunakan hukum Allah SWT. Ya, kalau ada hakim ya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, hukum yang digunakan bukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak bisa disebut sebagai amal soleh. Ini sedikit ini Ustaz Gusrin, saya ingin berikan, ini mumpung ingat kalau lupa nanti ini ya. Ada sekarang itu ungkapan hakim itu apa? Wakil Tuhan katanya, maka harus dipatuhi. Nah, kalau wakil Tuhan itu berarti apa? Mestinya hukum yang digunakan hukum Tuhan. Iya tak? Gimana mengaku wakil Tuhan sementara hukum bukan hukum Tuhan yang diterapkan, yang digunakan untuk memutuskan justru hukum buatan manusia, akal dan hawa nafsunya. Lalu kemudian mengatakan hukum Tuhan, bukankah kalau seperti ini tidak disebut berdusta atas nama Tuhan? Seperti dalam Al-Quran disebutkan apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halal wa hada haram. Jangan kamu mengatakan dengan mulut-mulutmu yang dusta, ya, ini halal, ini haram. Jadi halal haram itu tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang disebut dengan wa'amilus salihah. Nah, ayat ini kemudian menyebutkan ulaika hum khairul bariyah. Ya, mereka ketika melakukan itu dua hal itu, menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka mereka itu mendapatkan bagian dari mendapatkan khairul bariyah. Saya ingin berikan gambaran ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Beliau mengatakan apa? Mengomentari ayat ini beliau katakan yaqulu ta'ala dzakarahu innal ladzina amanu billahi wa rasulihi Muhammad. Jadi sesungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad.
Ini berarti perkara amanu, ya. Lalu digabung wa amilus shalihat, yakni wa abadullaha, beribadah kepada Allah. Wa abadullaha mukhlishina lahuddin hunafa, ya, menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya dan istiqamah. Wa aqamus shalah, menegakkan salat seperti yang disebutkan dalam ayat ke-5 sebelumnya. Wa atuz zakah, menunaikan zakat. Tapi bukan hanya itu, lanjutkan wa ata'ullaha fima amara wa naha. Dan mentaati Allah fima amara, terhadap perkara yang Allah perintahkan. Wa naha, dan Allah larang. Jadi bukan hanya yang salat zakat tadi, ini bagian, tapi semua fima wa ta'ullah fima amara wa naha. Ya, malah sekarang ini yang bukan malah kemudian membuat perintah sendiri, larangan sendiri. Tugas manusia itu apa? Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Bukan malah membuat perintah sendiri, membuat larangan sendiri, dan perintah dan larangan itu melarang ajaran Allah. Nah, ini tidak termasuk wa amilus sholihat, ya. Kalau mereka mentaati apa yang Allah larang, maksudnya Allah perintah dan Allah larang, maka itulah yang disebut wa amilus sholihat. Ketika mereka beramal soleh, ya, maka disebutkan dalam ayat ini ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Seperti yang sudah disampaikan bahwa khairul bariyah itu disebutkan sebagai maknanya adalah khairul khaliqah, ya. Beliau Imam At-Tabari kemudian mengatakan man fa'ala dzalika minan nas fahum khairul bariyah. Siapa yang mengerjakan hal itu yakni amanu wa amilus shalihat minan nas, dari kalangan manusia, fahum khairul bariyah, maka mereka adalah termasuk khairul bariyah. Berdasarkan ayat inilah wa qad istadalla bihadil ayah Abu Hurairah wa ta'ifatun minal ulama ala tafdilil mu'mininil abrar ala tafdilil mu'mininal abrari alal malaikah. Ya, jadi Abu Hurairah dan sekelompok ulama mengatakan berdasarkan ayat ini mengunggulkan mukmin yang abror di atas malaikat. Ada juga dalam yang lain itu bukan malaikat tapi min ba'dil malaikah, ya, sebagian malaikat, ya. Walaupun juga sebagian ulama lain mengatakan tidak sampai seperti itu, karena konteks khairul bariyah ini adalah konteks manusia, kata mereka. Jadi karena konteksnya manusia, maka tentu tidak kemudian mengunggulkan manusia di atas malaikat. Tetapi ini setidaknya itu merupakan satu pendapat yang juga perlu saya ungkap, karena ini juga diungkap dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' Kamil Quran. Demikian juga dalam beberapa tafsir yang lain. Nah, hadirin para peserta yang hadirin taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan balasan pertama yang diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kalau kita lihat memang wajar kalau mereka disebut sebagai khairul bariyah. Apa alasannya? Karena memang akidah Islam itu akidah terbaik. Gitu. Jadi kan amanu, mereka beriman, mengimani akidah Islam. Tak ada akidah yang benar kecuali Islam. Maka mereka mengimani akidah Islam berarti menjadi mengimani akidah terbaik. Ketika mereka mengamalkan syariat Islam, tak ada syariat yang lebih baik daripada syariat Islam. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah lebih baik daripada hukum Allah SWT. Maka ketika mengamalkan hukum Allah, berarti memang layak dia menjadi makhluk terbaik. Karena dia mengamalkan hukum terbaik, gitu. Nah, jadi berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka menolak berhukum dengan hukum Allah SWT, maka mereka disebut sebagai syarrul bariyah. Saudara Allah SWT, lalu kemudian ayat ini dilanjutkan, yakni
jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Baik, kita kupas kata jazaohum, balasan kepada mereka. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan jazaohum maknanya adalah sawabu haula'il ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini jaza balasan maknanya adalah pahala, ya. Balasan kebaikan kepada jazaohum mereka. Mereka itu kembali kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, ya. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, ada satu kalimat yang dihilangkan, yakni yaumal qiyamah. Jadi pada hari kiamat. Balasan yang disebutkan dalam ayat ini, ayat 8 ini diberikan Allah SWT di akhirat kelak, ya. Apa itu? Jannatin jazaa'um jannatin inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sebentar. Mereka adalah mendapatkan jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, mendapatkan jannah. Di sini ada kata bentuk jamak jannatu, ya, bukan hanya jannah tapi jannat, surga-surga. Dalam bahasa Arab kata jannah itu maknanya adalah, kalau secara lughatan, secara bahasa, jannah itu adalah kebun, ya. Jadi ada kebun yang fi asjar. Jadi di sana jadi disebut dengan jannah itu ketika ada di sana basatin, ada kebun, bustan yang fihi asjar. Di sana ada pohon-pohon. Yang pohon-pohon itu yastaru alaiha. Jadi pohon-pohon itu saking rindangnya sehingga menutupi kebun-kebun itu. Makanya ada kata jannah secara bahasa itu memang artinya menutup. Makanya ada kata jin. Nah, jin itu tertutup, ya, tidak terlihat. Ada kata janin, ya, janin itu juga dia tidak terlihat karena masih di perut ibunya. Ada majnun, majnun itu orang gila, ya, ya tertutup akalnya. Jadi pecahan kata jannah ini memiliki makna itu satoro, jadi menutupi. Nah, jannah itu secara bahasa begitu, tapi secara istilah atau secara syar'i disebut jannah itu adalah darun nikmah atau itulah kehidupan di akhirat yang diberikan kepada orang-orang mukmin, ya. Yang dalam ayat disebutkan tajri min tahtihal anharu, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali kata jannah yang kemudian diberikan kata tajri min tahtihal anhar, ya. Di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Dan jangan bayangkan sungai seperti di dunia, sungai-sungai di surga itu Masya Allah, ya. Kalau di dalam surah Muhammad ayat 15 itu diberikan gambaran sungainya itu kayak apa. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin laddat lisyaribin wa anharum min asalim musaffa, ya, walahum fiha min kulli samarati maghfiratin mir rabbihim. Jadi itu disebutkan, digambarkan sungai yang tidak berbau, ya, yang sungai itu dari susu, ada sungai min asalin musaffa, ada dari madu, ada dari khamr, ya, insyaallah. Min khamrin ladadis saribin, maksudnya khamr, ya. Ya nggak terbayang betapa nikmatnya, ya, ada sungai madu, ya. Sungai madu. Ada sungai dalam yang lain labanin, ya, min labanin wan harum min laban, sungainya susu, ya, ya. Sungainya susu, Masya Allah, ya. Gimana itu, ya.
Tapi ini yang Allah akan berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan di situ disebutkan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, yani makisina fiha abadan, la yakhrujuna anha wa la yamutuna fiha. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Makisina fiha abada, mereka kekal dalamnya, la yakhrujuna anha, tidak akan keluar darinya, wala yamutuna fiha, dan mereka tidak akan mati. Ya. Kekal, khalidina fiha abada. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan ini semua, Masya Allah. Dalam ayat yang disebutkan apa? Surah Al-Hijr ayat 48, la yamussuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, mereka tidak akan merasakan nasabun, tidak akan merasa lelah. Beda kalau dunia, ya, lelah kerja, lelah, bahkan bersenang-senang itu lelah. Ya Allah. Wahum mamahum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga karena khalidina fiha abada. Lalu di akhir kemudian Allah menyebutkan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridha kepada mereka. Ya. Radhiyallahu anhum. Maknanya Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Bima ata'uhu fid dunya. Nah, ini kata Ibnu Jarir. Allah ridho kepada mereka bima ata'uhu fid dunya, disebabkan oleh ketaatan mereka selama di dunia. Ya, itulah Allah. Allah perintahkan ridho. Allah maksudnya Allah perintahkan taat kerjakan, enggak bertakon-takon, enggak bertanya-tanya, enggak membantah, enggak memusuhi, ya. Salat, enggak bertanya-tanya, Allah mengapa salat nih? Ini orang modern kok disuruh salat nih. Allah perintahkan tutup auratmu dengan dengan jilbab, dengan kerudung, kerjakan, enggak tanya-tanya. Ini mengganggu kebebasan segala macam, ya. Larang riba, tinggalkan. Tidak kemudian membantah, ya. Diperintahkan untuk menegakkan hukum hudud, jihad, jinayat, ya. Kutiba alaikumul qisas, kerjakan. Tidak membantah, ya. Ini merusak kesatuan, merusak keberagaman, tidak segala macam alasan. Jadi Allah itu ridha kepada mereka apa? Bima ata'uhu fid dunya, karena ketaatan mereka kepada Allah di dunia, ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu gampang maksudnya gampang diucapkan. Secara ini adalah kalau Allah ingin ridha kita, maka mentaatinya. Wa amilu li khalasihim fi qabihi fi dzalika, dan mereka mengerjakan apa yang bisa melepaskan dari ikopnya, ya. Jadi dengan kesan mereka min iqabi fi dzalika. Dan mereka kalau kita lihat di sini maksudnya orang mereka juga mendapatkan karena keikhlasan mereka, ya. Nah, ini juga Allah ridho kepada mereka. Nah, jadi intinya kalau kita lihat Allah ridho kepada mereka disebabkan karena mengerjakan apa yang mereka yang Allah perintahkan. Wa radu anhu. Dan sebaliknya mereka ridho kepada Allah. Anhu maknanya bima a'adda lahum min anwa'il karamati wal jazil. Jadi mereka ridho dengan apa Allah berikan kepada mereka dengan berbagai macam kemuliaan dan jazil masubat, berbagai macam balasan yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana tidak ridho? Beramal cuma sebentar. Apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya beberapa tahun, berapa puluh tahun. Nabi mengatakan amaru ummati baina min sittina ila sab'in. Umur umatku ini kebanyakan ya, itu cuman dari 60 sampai 70 tahun, ya. Berarti sangat cepat, ya. Tapi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan surga yang selama-lamanya. Betapa tidak beruntung, betapa tidak ridho. Amalnya sebentar, kemudian mendapatkan surga yang Masya Allah. Maka
sungguh bodoh mereka yang apa? Mereka yang menolak syariat Allah untuk mengejar kesenangan dunia yang itu pada akhirnya menjerumuskan mereka dalam kesengsaraan dan penderitaan selama-lamanya. Walhasil, sebelum dibuka tanya jawab, saya ingin sampaikan ayat ini sebenarnya dengan satu dua ayat ini sudah memberikan arah hidup kita. Kita ini mau apa? Mau mendapatkan kesengsaraan atau mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Kedua-duanya jelas. Siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada syariatnya, neraka tempatnya. Siapa yang iman kepada Allah, taat kepada syariatnya, tempatnya surga. Allah menyebut mereka sebagai khairul bariyah. Maka tak ada pilihan yang tepat bagi kita semua kecuali kita menjadi orang yang amanu wa amilus sholihat. Moga-moga bermanfaat.